Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhat talabah wa talibat al-ahibba, anak-anakku semuanya, kaifa halukum jami'an, bagaimana kabar kalian semuanya? Natamanna wa nad'ullaha an takunu fi sihhatin wa afiyah. Kami senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kalian berada dalam keadaan sehat wal afiyah. Naltaqi hadzal yauma al-mubarak fi darsil lughatil arabiyyah. Alhamdulillah, pada hari ini yang penuh berkah ini kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Arab. Hayya bina nabda'u darsana bi qiraati suratil Fatihah. Anak-anakku semuanya, marilah kita buka pelajaran kita pada hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Talabati al-ahibba, nahnu al-an fil liqa'its tsalits. Wa mawdu'una al-yawm al-mubtada'u wal khabar. Anak-anakku semuanya, saat ini kita berada di pertemuan yang ketiga. Tema kita pada hari ini adalah tentang mubtada dan khabar. Setelah mempelajari tema ini, peserta didik diharapkan mampu, yang pertama, memahami rumus mubtada dan khabar. 2. Memahami teks yang berisi susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khabar. 3. Membaca teks yang berisi susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khabar dengan benar. Anak-anakku semuanya, sebelum kita masuk pada pembahasan mubtada dan khabar, perlu saya sampaikan bahwa di dalam bahasa Arab itu ada istilah kalimat dan ada istilah jumlah. Yang dimaksud dengan kalimat dalam bahasa Arab artinya adalah kata. Sedangkan yang dimaksud dengan jumlah adalah kalimat, yang mana jumlah atau kalimat ini minimal terdiri dari 2 kata. Nah, ini perlu selalu diingat ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa yang dimaksud dengan kalimat dalam bahasa Arab artinya adalah kata. Sedangkan yang dimaksud dengan jumlah artinya adalah kalimat, yang mana jumlah atau kalimat ini minimal terdiri dari 2 kata. Nah, kemudian kalimat atau kata, ya, kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Jadi ada 3 macam kata. Yang pertama adalah isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Ini sudah pernah disampaikan
di kelas 7. Nah, ini untuk mengingatkan kita semuanya. Karena untuk memahami mubtada dan khobar, kita harus paham mana itu isim, fi'il, dan juga huruf. Anak-anakku semuanya, setelah kita mengetahui bahwa kata itu terbagi menjadi 3 macam, atau ada 3 macam kata. Yang pertama adalah isim, fi'il, dan huruf. Maka fokus kita adalah pada isim, karena isim inilah yang berkaitan langsung dengan tema pelajaran kita hari ini, yaitu mubtada dan khobar. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan isim itu? Atau apa definisi isim itu? Isim adalah kullu lafdhin yusamma bihi insanun au hayawanun au nabatun au jamadun au syai'un akhar. Isim adalah setiap lafadz yang digunakan untuk nama orang, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau barang, atau lainnya. Ini pengertian atau definisi isim, yaitu setiap lafadz yang digunakan untuk nama orang, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau barang, atau lainnya. Anak-anakku semuanya, setelah kita mengetahui pengertian atau definisi isim, maka selanjutnya saya akan menyampaikan contoh-contohnya. Tadi saya sampaikan bahwa pengertian isim adalah setiap lafadz yang digunakan untuk nama orang, nama hewan, atau nama tumbuhan, atau nama barang, atau yang lainnya. Nah, contohnya adalah yang nama orang, contohnya Ahmadu, Ahmad, Faizun, Faiz, Khalidun, Khalid. Nah, jadi setiap nama orang itu adalah isim. Kemudian nama hewan, contohnya adalah Ghonamun, kambing, Asadun, singa, Ibilun, onta. Nah, setiap kata yang digunakan untuk nama hewan atau binatang maka adalah isim. Kemudian tumbuh-tumbuhan, contohnya adalah kompun, gandum, basolun, bawang, atau nama-nama tumbuhan yang lain. Kemudian nama barang atau benda, contohnya adalah kolamun, pulpen, mistorotun, penggaris. Jadi ketika ada lafadz atau kata yang digunakan untuk nama orang, nama hewan, atau nama tumbuhan, atau nama barang, atau yang lain, maka dinamakan isim. Tolabati al-ahibba, anak-anakku semuanya, sekarang kita memasuki pembahasan tentang mubtada dan khobar. Apa pengertian mubtada dan khobar itu? Pengertian atau definisi dari mubtada adalah isim yang dibaca rafa, yang ada di awal jumlah. Isim yang dibaca rafa, yang berada di awal jumlah atau kalimat. Nah, ini pengertian mubtada. Dari pengertian ini kita bisa mengambil sebuah rumus. Nah, paling tidak ada 3 rumusnya untuk mubtada ini. Yang pertama adalah mubtada itu berupa isim. Nah, kita tadi sudah membahas apa itu isim dan contoh-contohnya. Kemudian yang kedua, mubtada itu dibaca rafa. Apa toh rafa itu? Ya, untuk memudahkan kita ya, sebagai awalan, rafa itu adalah
harokatnya dhammah, harokat huruf akhirnya itu dhammah. Jadi mubtada itu harokat huruf akhirnya itu adalah dhammah. Kemudian yang ketiga, mubtada itu berada di awal jumlah atau di awal kalimat. Nah, ini rumus dari mubtada. Kemudian apa pengertian khobar itu? Khobar adalah isim yang dibaca rafa yang menjelaskan mubtada dan terletak setelahnya. Isim yang dibaca rafa yang menjelaskan mubtada dan terletak setelahnya. Dari pengertian ini bisa kita ambil rumus bahwa khobar itu rumusnya ada 4. Yang pertama adalah dia berupa isim. Kemudian yang kedua dibaca rafa, seperti halnya mubtada. Kemudian yang ketiga menjelaskan mubtada, yaitu sebagai penjelas bagi mubtada. Ya, jadi fungsi khobar itu adalah untuk menjelaskan mubtada. Kemudian yang keempat adalah terletak setelah mubtada. Jadi khobar ini posisinya adalah sesudah mubtada. Ini pengertian dan rumus mubtada dan khobar. Agar lebih jelas lagi, saya ulangi. Rumus dari mubtada adalah dia berupa isim. Yang kedua, dibaca rafa. Apa yang dimaksud rafa itu? Tandanya, ya, ciri-ciri rafa itu adalah huruf akhir dari mubtada ini berharokat dhammah. Kemudian yang ketiga adalah mubtada itu berada di awal jumlah atau di awal kalimat. Nah, sedangkan khobar rumusnya ada 4. Yang pertama adalah dia berupa isim. Yang kedua dibaca rafa seperti halnya mubtada. Yang ketiga sebagai penjelas untuk mubtada. Yang keempat terletak sesudah mubtada. Nah, ini rumus mubtada dan khobar. Anak-anak semuanya, setelah kita mengetahui rumus dari mubtada dan khobar, maka agar lebih jelas lagi terkait dengan mubtada dan khobar, saya akan menyampaikan contoh-contohnya. Silakan nanti anak-anak menirukan apa yang saya baca. Contoh yang pertama, al-qalamu jadidun. Silakan ditirukan. Al-qalamu jadidun. Ini contoh yang pertama. Nah, dalam contoh ini, al-qalamu jadidun. Al-qalamu artinya adalah bolpen. Jadidun artinya adalah baru. Maka rangkaian dari susunan mubtada dan khobar ini, al-qalamu jadidun artinya adalah pulpen itu baru. Pulpen itu baru. Al-qalamu jadidun artinya adalah pulpen itu baru. Kemudian mubtadanya mana? Mubtadanya adalah al-qalamu. Ini mubtadanya, al-qalamu. Dia berada di awal jumlah. Kemudian dibaca rafa. Atau ciri-ciri rafa tadi adalah huruf akhirnya itu berharokat dhammah. Di sini al-qalamu sebagai mubtada. Karena apa? Dia berada di awal jumlah. Kemudian huruf terakhir dari al-qalamu ini juga berharokat dhammah atau rafa. Al-qalamu. Maka posisinya adalah sebagai mubtada. Kemudian jadidun. Jadidun ini sebagai khobar. Sebagai khobar. Karena posisinya berada setelah mubtada. Kemudian harokat huruf akhirnya juga dibaca dhammah, yaitu dun. Jadidun. Ini khobar.
Kemudian jadidun ini juga sebagai penjelas atau menjelaskan al-qalam. Al-qalamu jadidun. Bolpen itu baru. Maka di sini jadidun itu adalah fungsinya menjelaskan tentang al-qalam atau bolpen. Bahwa bolpen itu baru. Al-qalamu jadidun. Mubtada'nya adalah al-qalamu, khobarnya adalah jadidun. Kemudian contoh yang kedua, kita baca sama-sama, tolong ditirukan. Al-madrasatu kabiratun. Silakan ditirukan. Al-madrasatu kabiratun. Pada contoh yang kedua ini, al-madrasatu ini adalah sebagai mubtada. Kenapa? Karena yang pertama dia adalah isim. Kemudian posisinya di awal jumlah. Kemudian harokat huruf akhirnya adalah rafa atau dhammah. Tu al-madrasatu. Jadi dia isim, kemudian berada di awal kalimat, kemudian dibaca dhammah huruf akhirnya al-madrasatu, maka dia sebagai mubtada. Al-madrasatu artinya adalah sekolah. Kabiratun, ya, ini sebagai khobar. Ya, kenapa? Ya, rumusnya tadi masih diingat ya. Kabiratun, ya, rumus khobar adalah yang pertama isim. Kabiratun ini isim. Kemudian dia dibaca rafa. Harokat huruf terakhirnya adalah dhammah, tun, kabiratun. Kemudian menjelaskan tentang mubtada. Dalam hal ini adalah al-madrasah. Kabiratun artinya adalah besar. Al-madrasatu kabiratun. Sekolah itu besar. Jadi ini yang sebagai mubtada adalah al-madrasatu dan khobarnya adalah kabiratun. Artinya sekolah itu besar. Ya, sekolah itu besar. Nah, ini contoh dari mubtada dan khobar. Anak-anak semuanya, kalau kita perhatikan ya, dari dua contoh ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa khobar itu mengikuti atau menyesuaikan dengan mubtada ya, dalam hal mudzakkar dan muannas. Pada contoh yang pertama, al-qalamu jadidun. Ini adalah isim mudzakkar. Al-qalamu ini isim mudzakkar. Maka khobarnya juga isim mudzakkar, yaitu jadidun. Apa isim mudzakkar itu? Nah, isim mudzakkar adalah isim yang menunjukkan laki-laki dan tidak memiliki tanda-tanda perempuan atau tanda-tanda mu'annas. Tanda-tanda ta'nis atau mu'annas itu adalah tak marbutoh. Nah, di sini al-qalamu tidak ada tak marbutohnya, maka dia adalah isim mudzakkar. Karena al-qalamu ini mudzakkar, ya, maka khobarnya jadidun juga harus mudzakkar, menyesuaikan dengan mubtada'nya. Al-qalamu jadidun. Jadi khobar itu harus menyesuaikan kondisi mubtada'nya. Ketika mubtada'nya itu mudzakkar, maka khobarnya juga harus mudzakkar. Ya. Al-qalamu ini mudzakkar, maka khobarnya jadidun juga harus mudzakkar. Tidak boleh al-qalamu jadidatun. Tidak boleh. Kenapa? Karena jadidatun itu adalah mu'annas. Kenapa? Dari mana kita tahu kalau jadidatun mu'annas? Karena ada tak marbutoh. Maka yang betul adalah al-qalamu jadidun. Bolpen itu baru. Kemudian pada contoh yang kedua, al-madrasatu kabiratun. Al-madrasatu kabiratun. Nah, di sini khobarnya menyesuaikan kondisi mubtada. Karena mubtada'nya itu berupa isim mu'annas, maka khobarnya juga harus isim mu'annas.
Al-madrasatu ini adalah isim mu'annas. Dari mana kita tahu? Ya, tanda mu'annasnya adalah ada tak marbutohnya, yaitu tu. Ya, al-madrasatu. Nah, maka khobarnya juga harus mu'annas, kabirotun. Nah, di situ ada tak marbutohnya. Maka anak-anak semuanya, khobar itu harus menyesuaikan dengan mubtada'nya. Kalau mubtada'nya mudzakkar, maka khobarnya harus mudzakkar. Kalau mubtada'nya mu'annas seperti al-madrasatu, maka khobarnya juga harus mu'annas. Tidak boleh misalnya al-madrasatu kabirun. Tidak boleh. Itu salah. Kenapa? Karena al-madrasatu itu mu'annas. Kabirun adalah mudzakkar. Maka yang benar adalah al-madrasatu kabirotun. Sama-sama mu'annasnya, sama-sama ada tak marbutohnya. Kemudian begitu juga di contoh yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga, ya, yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. Al-faslu wasi'un. Silakan ditirukan. Al-faslu wasi'un. Kelas itu luas. Kelas itu luas. Al-faslu ini posisinya adalah sebagai mubtada. Posisinya adalah sebagai mubtada. Wasi'un posisinya adalah sebagai khobar. Karena al-faslu ini mudzakkar, di situ tidak ada tak marbutohnya, maka khobarnya atau wasi'un juga harus menyesuaikan, juga harus mudzakkar. Al-faslu wasi'un. Kemudian contoh yang keempat, as-sabburatu nadhifatun. Silakan ditirukan. As-sabburatu nadhifatun. Papan tulis itu bersih. As-sabburatu ini posisinya adalah sebagai mubtada. Posisinya adalah sebagai mubtada. Sedangkan khobarnya adalah nadhifatun. Papan tulis itu bersih. Nah, karena mubtada'nya di sini berupa isim mu'annas, ya, karena ada tak marbutohnya, maka khobarnya juga harus menyesuaikan. Harus ada tak marbutohnya. Nadhifatun. As-sabburatu nadhifatun. Sama-sama mu'annas. Tidak boleh misalnya as-sabburatu nadhifun. Ini salah. Kenapa? Karena khobar harus menyesuaikan dengan mubtada. Kalau mubtada'nya mu'annats, maka khobarnya juga harus mu'annats. As-sabburatu nadhifatun. Nah, ini beberapa contoh tentang mubtada dan khobar. Thalabati al-ahibba, anak-anakku semuanya, sekarang kita latihan soal. Jadi setelah tadi kita sudah mempelajari dan memahami tentang mubtada dan khobar beserta contoh-contohnya, maka untuk menguji pemahaman anak-anak, kita adakan latihan soal. At-tadribul awal, latihan soal pertama. Akmil hadhil jumlata bil mubtada'il munasib. Lengkapilah jumlah atau kalimat di bawah ini dengan mubtada yang sesuai. Jadi, tugas anak-anak adalah di sini saya sudah menuliskan khobar. Nah, tugas anak-anak adalah melengkapinya dengan mubtada. Ya, melengkapinya dengan mubtada. Nomor 1, shaghirun. Shaghirun. Shaghirun artinya kecil. Nomor 2, tawilatun. Artinya adalah panjang. Nomor 3, jadidatun. Artinya adalah baru. Nomor 4, nadhifun. Artinya nadhifun adalah bersih. Nomor 5, doyikun. Artinya doyikun adalah sempit. Nah, ini
5 nomor ya. Tolong anak-anak menuliskan mubtada ya, untuk khobar-khobar yang ada di 5 nomor ini. Yang perlu diingat adalah bahwa khobar itu harus menyesuaikan dengan mubtada dalam hal mudzakkar dan muannats. Kemudian cara mengerjakan tugas ini adalah bisa kalian ya, tolong nanti ditulis secara lengkap ya. Jadi shaghirun, tawilatun, jadidatun, nadhifun, dhayiqun ini juga ditulis beserta mubtada'nya. Nah, bisa dikerjakan di laptop atau komputer. Ya. Dan juga bisa dikerjakan di buku tulis anak-anak semuanya. Nah, kemudian setelah selesai, tugas ini diupload di link yang jadi satu dengan link presensi kehadiran. Jadi diupload di link yang jadi satu dengan link presensi kehadiran. Kita lanjutkan latihan soal kedua. At-tadribus tsani. Latihan soal kedua. Akmil hadhil jumlata bil khabaril munasibi. Lengkapilah jumlah di bawah ini atau kalimat di bawah ini dengan khobar yang sesuai. Anak-anak, Ustadz telah menuliskan mubtada di sini. Tugas anak-anak adalah melengkapi mubtada yang sudah Ustadz tuliskan dengan khobar yang sesuai. Nomor 1, al-hadiqatu, artinya taman atau kebun. Nomor 2, az-zahratu, artinya bunga. Nomor 3, al-baitu, artinya rumah. Nomor 4, as-sakanu, artinya asrama. Nomor 5, at-talibu, artinya siswa. Nah, tugas ini dikerjakan untuk latihan, tetapi tidak usah diupload atau tidak usah disetorkan kepada Ustadz. Tolabati al-ahibba, anak-anakku, hadza darsunal yaum. Inilah pelajaran kita pada hari ini. Jazakumullahu khairan ala husni juhdikum wa ihtimamikum. Terima kasih atas kesungguhan kalian dan perhatian kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik. Wa nad'ullaha ayyarzuqana ilman nafi'an mubarakan. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan barokah. Wa amalan sholihan mutaqabbala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita dimudahkan untuk melakukan amal yang sholih dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembelajaran bahasa Arab pada hari ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam memahaminya. Hayya bina nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah wa du'ai kafaratil majlis. Anak-anak semuanya, marilah kita tutup dan kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil usbu'il qadim. Sampai jumpa di pekan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.